apa ya, bisa mempengaruhi calon konsumen ya, atau yang mau beli pecek jadi kayak ternyata itu isunya susah dibuka, padahal hal kecil gitu. Tapi menurut saya begini, kalau namanya kendaraan itu Mbak, Honda ini udah nggak ada lawan, monopoli begitu kata orang kan memang betul. Benar. Iya. Nih, maksudnya komunitas-komunitas kayak gini yang kita tunggu-tunggu gitu. Kalau ditanya kekurangannya beneran ngomong gitu ya. Ya harus begitu, terbuka aja. Ngapain kita tutup-tutup ya kan? Tetangga udah ngeluarin apa nih teknologi turbonya. Nah, kami tahun depan. Oh, tahun depan. 175 cc Honda. Halo Sobat Kutiti, balik lagi di Podcast Station. Dan kali ini kita kedatangan teman-teman dari komunitas lagi. Sudah datang bersama dengan Om siapa di sini? Om Fonda. Om Fonda dari AHPC Indonesia. AHPC Indonesia, All New Honda PCX. PCX Community Indonesia. Oke nih, kita langsung aja nih. Sejauh ini ada kegiatan atau pernah ada agenda apa aja nih dari teman-teman dari AHPC ini? Agenda kita banyak Mbak. Salah satunya ya misalnya kita yang sering kan touring. Selain touring juga kita sering ngadakan bantuan sosial, misalnya gempa bumi, bencana alam. Jadi udah berapa kali kami ngelakuin ke daerah-daerah seperti di Jawa Barat kemarin. Yang daerah mana itu yang parah itu di arah Sukabumi itu loh, yang kemarin gempa bumi. Belum lama ini ya. Belum lama ini. Terus sering ngadain juga pemberian ke panti asuhan pada waktu puasa. Berarti baksosnya juga aktif ya? Baksosnya jalan juga. Jadi ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan anak motor sudah kami lakuin semua deh. Lebih kurangnya seperti itu. Kalau misalkan agenda tiap tahunnya ada apa? Ada agenda tiap tahun ya biasanya anniversary. Kalau enggak itu ya kopdar gabungan antara wilayah atau region. Misalnya dari Jawa Barat, DKI sama Banten tuh yang sering. Oh itu berarti rame banget ya? Rame, itu bisa hampir 100 motor lebih. Oh banyak juga. Ya, paling jauh kalau kopdar gabungan itu kemana aja? Kopdar gabungan itu ya paling rolling aja sekeliling daerahnya. Misalnya ya dari daerah Jakarta nih keliling Monas atau mana wilayah sekitarnya aja. Tempat wisata lah pasti. Gitu. Tadi kan nyebut tuh salah satu agendanya juga pasti kalau anak komunitas pasti ada touring ya touring kan. Ada. Terus pasti. Mungkin ada jambore anniversary. Kalau jambore kita belum. Oh anniversary berarti yang. Anniversary sudah. Kalau anniversary berarti kan ada agenda touringnya juga kan pasti. Yang dibedakan touring anniversary oh gitu. beda sendiri. Beda. Kalau touring sejauh ini paling jauh saya paling jauh kemarin itu ke daerah Citorek sama ini apa Lebak yang paling jauh Sukabumi. Sukabumi. Yang Ciletuh itu. Yang Geopark. Iya, itu bagus banget ya. Bagus sekali. Makanya itu favorit saya di situ. Itu udah berapa kali bolak-balik mungkin? Bolak-balik sih baru sekali-sekali semua sih kalau saya. Kalau teman-teman mungkin ada yang lebih. Iya, karena kan biasanya anak motor tuh kalau nggak tadi ke Ciletuh, Citorek juga lagi rame juga tuh. Negeri di atas awan itu. Negeri di atas itu awan baru kami lakuin kemarin tanggal berapa ya? Minggu kemarin ini tuh sesudah Idul Adha. Bulan kemarin Juni ya. Tanggal 20-an 15, berarti? Ya, pokoknya di pertengahan bulan lah, Juni kemarin baru. Itu 38 motor. Oh rame juga ya? Alhamdulillah rame. Itu diikutin dari wilayah Banten, DKI sama Jawa Barat. Sebagian besar, belum semuanya. Kalau semuanya mah bisa kapan sampainya kan. Kalau paling rame dari region mana aja tuh? Kalau rame semua rame. Jawa Barat, DKI, Banten tuh ya hampir 400-an lah membernya. Belum daerah Jawa Timur sama Jateng. Yang paling berkesan sejauh ini touring kemana nih? Saya touring terkesan 2 tempat itu tadi, Citorek sama Ciletuh tadi. Oh iya itu tadi. Sama yang tempat bukitnya itu kan bagus sama ya Citorek yang baru ini Negeri Desawan. Kalau keluar Pulau Jawa belum nih? Pulau Jawa saya nggak ikut, tapi teman-teman AHPC udah pernah ke titik nol. Oh udah ada 1-2 orang udah sampai perwakilan. Itu dalam rangka agenda apa tuh Om? Nggak ada, touring aja, touring 0 km aja. Berapa? Jadi nggak dua motor kok yang dari AHPC ada sama teman-teman dari motor lain juga. Jadi
kita ya tetap kebersamaan lah, kan kita silaturahmi yang dipentingkan Betul, di komunitas ini kan gitu. betul. Kalau misalkan kok dari AHPC ini total membernya sekarang saat ini yang aktif ada berapa? Kalau yang aktif kurang lebih hampir 400. 400 Totalnya banyak. dulu sebelum pecah itu seribuan lebih. Ya karena namanya Pasti kita, ada aja iyalah, ya. namanya naik turun Iya, kan, betul. pasang surut. Apalagi perbedaan prinsip sama pandangan ya kita nikmati aja lah. Betul. Ya seleksi alamnya ya sisa yang sekarang ini Mbak. Iya, ya iya. Alhamdulillah masih bertahan Masih dan banyak, nambah. masih ada 400 member Ya tadi. kurang lebih 400 dan masih nambah juga member kami. Ada yang keluar, ada yang masuk. Iya, gitu. iya. Perbandingannya seimbang lah. Karena setiap minggunya atau setiap bulannya mungkin selalu ada kopdar ya. Ya kami kan juga punya medsos kayak Facebook, Instagram juga. Jadi itu yang kami aktifkan. Facebook kami itu udah puluhan ribu Mbak, khusus APC Indonesia. Karena pengguna PCX juga kalau kita ketemu di jalanan sehari-hari juga banyak juga usernya. Banyak. Kalau untuk komunitas PCX ini udah ada ratusan. Iya. Ya, komunitas motornya ya. Tapi ya sedikit-sedikit. Paling ya 30, 20 gitu. Kurang lebih lah. Iya. Tapi Macam memang user PCX ini udah banyak banget Oh, ya. banyak. Dari kayak per 2023 kayaknya ya, itu Per 2020 sampai sekarang itu udah iya. jamur. Namanya komunitas. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Kalau Yang paling lama itu APCI. APCI. APC itu 10, terus ANPC itu ya kurang lebih 10 tahun juga ya. Kami Iya. berikutnya 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Kamu bergabung dari tahun pertama? Saya tahun bergabung di 2020. 2020. 2020. Saat ini kalau di komunitas menjabat sebagai saya pengurus pusat Pengurus sebagai pusat. divisi tatip. Sementara ini seperti itu. Belum tahu ke depannya mau jadi apa lagi kan. karena ada pergantiannya per berapa tahun? Kami kalau? pergantian di komunitas HPC Indonesia ini per 3 tahun, Mbak. Per untuk 3 tahun. untuk ketumnya. Ketum HPC, kalau untuk core wheel sama koreknya 2 tahun. Oh, 2 periode boleh mengemban iya. jabatan gitu. Jadi per 2 tahun biasanya Iya, ya. benar. Berarti sama seperti dengan komunitas-komunitas lainnya juga Ya, rata-rata sih 2 tahun ya. rata. Ya. Kalau terlalu lama juga nggak baik. Betul ya. Kan Kak. kita perlu regenerasi, Betul. penyegaran pengurus. Karena kenapa kan ada yang senang, ada yang enggak, namanya kita pribadi kan Iya person betul. kan. Biasanya ada yang pengen Iya. buru-buru ganti kebijakan. Ada yang minta terus kita jadi ya, kita juga nggak enak juga sama yang lain kan. Betul, iya. Ya, setidaknya seperti itu. Ya itu standar permasalahan di komunitas lah ya. Ya itu sudah lumrah lah di komunitas gitu loh Mbak. Oke. Nih kita mau ngobrolin juga nih seputar permasalahan yang terjadi pada Honda PCX ya. Oh iya. Ini kan setiap kendaraan pasti ada Pasti kelebihan ada, dan kekurangannya. Kita nggak apa-apa ngobrolin aja gitu. Ya Mbak, boleh. Kalau misalkan sejauh ini nih di masyarakat umum nih banyak keluhan seputar PCX ya. Tapi mungkin nggak cuma di PCX aja, ini mungkin Ya, juga di motor terjadi di lain. kendaraan lain juga. Seperti misalkan beberapa penyakitnya itu diantara bunyi gredek-gredek. Nah, Ya, gredek-gredek tuh gini loh Mbak. Sebenarnya namanya kendaraan Honda ini pasti punya plus minus. Minusnya gredek-gredek itu ya roller biasanya. Karena kenapa? Biasanya kan orang ini kan jarang mau ganti oli juga bisa penyebabnya. Kan oli itu kan wajib. Lagi kita ini kan podcastnya tentang oli. Oli itu kan udah ada aturan 1.500 atau 2.000 kilometer harus ganti. Kadang kan semua namanya bagian dari mesin itu kan ya diselubungi sama oli kan, Iya, betul. bagian besar. Jadi biasa rollernya itu kebiasaan orang jarang diganti, kan ada karetnya juga. Betul. Makanya sering bunyi gerdek-gerdek, dan bodinya juga kadang gerdek-gerdek juga. Itulah kelemahan salah satu Honda PCX gitu. tapi dari teman-teman komunitas ini mungkin kan ada beberapa yang ngerasain hal yang serupa kan, tadi kendala yang sama. Tapi ada kayak pembahasannya nggak sih, ini gimana ya? Apakah harus di follow up ke Hondanya langsung? Atau Kalau itu sebagainya? saya rasa sudah dilakukan, Mbak. Jadi Honda itu kan, saya pernah ikut seminar Honda juga tentang kelebihan dan kekurangan Honda. Yaitu, jadi Honda itu, Mbak, teknologinya itu akan berkembang. Tidak mungkin dia setelah mengetahui kelemahan tidak diperbaiki. Nah, iya maksudnya itu. Ya pasti diperbaiki. Nah kayak juga nih yang simpel aja kecil nih, kayak tutup bensin. Nah, Pasti itu kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Aha. Nah tutup bensin itu sebenarnya itu memang sulit karena kenapa nggak dikasih karet Mbak? Oh. Itu kan di dalam jok itu kan disediain karet tuh, karet buku itu. Nah itu Mbak kelilingin aja tuh kalau misalnya punya PCX, kelilingin itu pasti lancar. Oh. Saya dikasih tahu sama ini montir bengkelnya. Gitu. Jadi kelemahan itu bisa ditutupin. Nah, iya. Nah, dengan ya namanya segala sesuatu itu kan dicoba. Betul. Apalagi motor ini kan kadang kan ininya dirubah-rubah, dioprek-oprek kan betul, kebanyakan gitu. betul. Biar lebih kenceng. Iya. Cuman ya kalau dari standar dibikin kenceng, ya itu nggak akan bertahan lama, Mbak. Ya kayak kita manusia aja. Kita bajunya segede 5XL suruh pakai yang 2XL kan nggak bisa.
nggak sesuai. Gitu, nggak sesuai kan Iya. gitu. Tapi memang kalau misalkan tadi kan dengan kendala-kendala seperti tadi mesinnya gredek-gredek, terus bodinya juga, terus juga tutup bensin ya susah dibuka. Iya. Sebetulnya kalau untuk di performa tidak yang signifikan banget mempengaruhi performa ya. Yang pengaruhi performa sih ya tadi yang kayak roller itu kan. Ya dioprak kalau roller oprek, iya. Tapi kalau misalnya kayak tutup bensin itu ya bikin keki aja Keki. kalau ngebukanya susah kan. Iya. Nah itu juga kalau ngebukanya susah kan bingung kita karena kan dia sering macet. Ya jadi antara tutup dan plastiknya itu kan besinya itu kadang nyangkut. Itu kalau nggak ahli yang biasa ketutup nggak ngerti ya pakai congkel Mbak. Iya betul. Gitu. Sebetulnya itu hal apa ya? Ya, Kayak hal hal kecil aja ya. yang saya Tapi omongin tadi. bisa jadi apa ya? Bisa mempengaruhi calon konsumen ya atau yang mau beli pecek jadi kayak Iya. ternyata itu isunya susah dibuka. Padahal hal kecil Iya, gitu. tapi menurut saya begini, kalau namanya kendaraan itu Mbak, Honda ini udah nggak ada lawan. Monopoli begitu kata orang kan memang benar. Betul. Yamaha, Honda. Sekarang motor yang dibeli masyarakat Indonesia itu kan cuma 2 merek itu dengan berbagai tipenya. Iya. Ya sekarang pilihannya kan banyak Mbak. Betul. Mau model apa? Ada PCX, ada EDV. Nah, sekarang ada yang baru lagi itu apa itu? Aduh, saya lupa nih yang Honda baru lagi itu. Yang listrik tuh ada yang terbaru. Udah itu yang selain Vario apa yang mirip-mirip Vario, Scoopy dan segala macam. Iya. Itu sekarang inden loh Mbak. Honda itu inden kayak Scoopy gitu kan motor yang Iya. rame yang beli. Iya. Ngalamin sih beli Beat aja inden juga. Inden. Karena bagaimana? Karena sudah dimonopoli. Ya itulah kalau ke Indonesia ini ya itu. Siapa yang punya uang itu yang berkuasa. Nah, itu dia. Ya, Penting nggak bisa tuh. dibungkiri ya teman-teman ya. Betul. Ya. Oke, kalau misalkan tadi salah satu permasalahannya juga shock breakernya terasa keras. Ya, saya shock breaker saya ganti Mbak. Karena shock breaker asli itu memang nggak enak. Kalau boncengan enak. Tapi kalau pakai sendiri lewatin polisi tidur, polisi yang sering tidur nggak bangun-bangun itu nggak enak. Makanya saya pakai shock breaker yang ada anginnya, ada tambahan itu, yang gas. Jadi yang ada tabung belakangnya. Iya betul. Berarti keluhan ini juga dirasakan sama semua ya. Teman-teman komunitas saya pada ganti semua yang punya kelebihan uang, ada rezeki. Iya. Banyak kan ganti. Iya. Ganti yang pakai tabung. Karena kenapa? Itu kelemahan salah satu dari Honda PCX gitu. Dari yang 150 sampai 160 sama. Jadi sebetulnya kalau misalkan setiap kendaraan kan tadi ada kelebihan dan kekurangannya juga kan. Mungkin nih Om bisa jelasin nih kelebihan PCX nih di kelasnya. Kalau PCX ini kan dari singkatannya itu kan ada namanya comfort ya. Jadi dia itu nyaman. Jadi istilah kata motor ini diciptakan sebenarnya kelebihannya itu untuk kenyamanan berkendara di dalam kota. Betul. Tapi karena ini ada orang bikin komunitas, bikin apa ya buat touring. Yeah. Buat touring juga enak. Cuman ya namanya touring itu kan ada aturan. Jadi kalau 2 jam per 2 jam itu harus istirahat Mbak. Iya, Kadang disesuaikan. kan orang touring ini kan maksakan diri loh. Kadang 4 jam dipaksa, nggak tahu pinggangnya udah bleok-bleok aja, nggak ada istirahat kan gitu. Kadang nggak memperhatikan. Kalau kami sudah berapa kali diundang untuk ikut safety riding Honda yang di daerah Tangerang itu Mbak. Kami sudah melakukan itu sudah berapa kali. Jadi istilah kata komunitas kami ini sudah dikenal lah di seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Iya. Jadi kalau sebetulnya ya memumpuni tapi tadi ada batasannya. Ya, ada batasannya. Semua kan aturan. Berkendara juga kan pakai aturan, Mbak. Betul. Ya ya balik lagi tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Terus juga nih katanya mesinnya suka mati mendadak, betul tuh Om? Mati mendadak iya, dia biasanya kelemahannya di sekring itu. Sekring itu saya udah berapa ganti, apalagi yang namanya sekring 7,5 itu. Itulah kelemahan Honda. Jadi apalagi yang PCX 160 ya yang baru. Itu sering putus. Nah, saya sudah ngalamin. Jadi ya kita nggak usah lah nutupin namanya kelemahan dan kekurangan, itu pasti ada. Betul. Produk itu nggak ada yang kelebihan semua. Ya sama kayak produk oli ini. Iya. Berapa ketahanannya? 2000 km encer nggak? Kalau nggak encer berarti olinya mantap. Iya. Nih maksudnya komunitas-komunitas kayak gini yang kita tunggu-tunggu gitu. Kalau ditanya kekurangannya beneran ngomong gitu ya. Ya harus begitu, terbuka aja. Ngapain kita tutup-tutup ya kan? Kan soalnya bukan sales juga. Kalau sales kan harus bagus-bagus. Jadi kalau podcast ini pengen viral ya apa adanya aja kan gitu.
Kalau podcastnya mau dapat cuma 100 penonton ya kita tutup-tutupin kan begitu. Soalnya juga pasti banyak nih Sobat Fitri yang mungkin lagi cari-cari informasi, pengen ngambil PCX atau kelas yang setara dengan PCX nih. Kayak NMAX lah saingannya. Apalagi sekarang NMAX udah ngeluarin duluan tuh turbo. Nah itu juga nanti bakal kita mau bahas juga nih. Boleh, saya bantu. Tetangga udah ngeluarin apa nih teknologi turbonya. Nah, kami tahun depan. Oh tahun depan. 175 cc Honda. Lebih gede. Dan bukan turbo juga, mungkin ada kelebihan ESP-nya kan sekarang kan ESP kalau kami namanya. Betul. Ya mungkin ada kelebihan tambahan kita nggak tahu. Tergantung Honda, sono lah Jepang. Kira-kira kenapa nggak dikeluarin tahun ini Om? Tidak, itulah permainan Honda. Dari dulu kan NMAX duluan keluar daripada yang lokal ya. NMAX dulu kan, baru Honda PCX lokal. Iya. Itu memang Honda begitu. Semua kan sekarang kalau dengan Yamaha persaingannya Yamaha dulu yang keluar, baru diikutin. Iya. Jadi nanti kesannya terlihat kayak nyontek kayak gitu gini ya. nih, kayak kemarin nih Honda Aerox tuh saingannya kan EDV kan gitu. Udah ada pesaing walaupun agak dari bentuknya bagusan EDV sih kalau bukannya karena saya pencinta Honda ya. Kenyataannya begitu gitu. Tapi kalau misalkan Om sendiri kenapa memilih PCX dibanding tadi sebut misalkan kompetitornya NMAX? Ini mau ngomong kompetitor dulu apa ngomong dari Hondanya dulu nih? Biar enak nih. Boleh, terserah Om. Nah kalau dari Hondanya, saya dulu kemarin mau beli kalau nggak EDV ya PCX. Tapi kalau EDV ini kan lebih ke adventure ya Mbak ya? Iya. Dia bukan untuk jalanan. Bodinya juga lebih besar. Bodinya juga untuk lari ke ya main-main ke ke puncak lah, daerah-daerah bukit. Misalnya daerah-daerah perkemahan, nah itu enak tuh. Nah tapi kalau motor Honda PCX ini ya nyaman, nggak bikin capek pinggang Mbak. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya yang tadi kita udah sebut semua macam itu, ada aja kendalanya. Itu plus minus dalam kendaraan bermotornya ya begitulah intinya. Ya mungkin nggak cuma di PCX doang ya, tapi mungkin pasti di kendaraan lain juga tadi sama, ada Mbak. Ya, ada kayak kendala. kompetitor juga NMAX kan penjualannya kalah sama PCX sekarang. Karena NMAX ya gitu-gitu aja. Jadi istilah kata ya walaupun sekarang dia membuat turbo segala macam, tinggal jualnya Mbak. Marketingnya harus jago. Iya. Kalau marketing Honda kan marketingnya gila. Iya betul sih, betul. Sekarang coba perbandingan di jalan itu Honda itu 5:1 sama Yamaha. Cobalah cek waktu kalau kita lagi di misal nih kita lagi berhenti di lampu merah, coba itu motor Honda. Yang sejejer Honda. Banyakan Honda apa Yamaha? Itu aja udah perbandingan motor di Indonesia ini. Tapi kalau misalkan dibandingin nih Om berani jamin nggak misalkan di kelasnya tadi antara PCX dengan NMAX lebih nyaman soal kenyamanan tadi kan Om kan bisa ngejualnya nih kalau PCX tuh kenyamanan untuk hariannya. Dijamin PCX lebih nyaman. Lebih nyaman karena saya udah pernah nyoba NMAX. NMAX tuh keras, Mbak. Agak keras. Itu juga bawaannya juga agak keras. Performernya agak keras. Bukannya menjelekkan kompetitor ya. Ini kan berdasarkan pengalaman saya pribadi dan saya bukan kayak siapa itu Arif Muhammad atau itu yang jago-jago itu. Ya cuman sebatas tahu lah kayak gitu. Pitra Eri itu kalau mau nanya ke Om Pitra Eri itu lebih emang kompeten gitu bidangnya. Sampai ke mesinnya berapa cc-nya, hafal semua itu udah kayak buku dia. Tapi kalau perawatannya sulit nggak Om? Enggak, yang penting ganti olinya rajin. Terus apapun yang misalnya kampas rem habis itu harus diganti, jangan ditunda-tunda. Orang kan begitu kalau nggak kampas rem, busi ya pokoknya penyakit motor metik lah. Kalau saya itu wajib, jadi saya dengan mekanik saya udah sering komunikasi apapun yang harus diganti. Kan ada masa waktunya juga kayak fan belt itu kan 20.000. Iya betul. Nah, kadang-kadang udah 40.000 nggak diganti. Nah kan itu gila. Informasi penting juga tuh jarang orang tuh aware sama soal underdeal tadi, underdeal lainnya seperti fan belt dan tadi ada roller gitu kan, itu juga mempengaruhi. Fan belt itu kalau kelamaan tuh aus putus kan karet. Iya, makanya itu suka di pinggir jalan orang suka tiba-tiba putus karena nggak aware tadi. Bukan nggak aware lagi. Ya orang Indonesia lah. Kita udah paham kan. Mikirnya ya udah yang penting ganti harganya oli. Kan lumayan. Karena kan beli fan belt itu kan harus seset Mbak. Ada tambahannya. Itu kan kalau untuk PCX udah mahal. Di atas 500.000 Mbak. Biayanya doang kalau beli ori ya. Orang kan ke bengkel-bengkel biasa biasanya. Ya tergantung sih.
tergantung dompet masing-masing gitu kan. Betul. Nggak bisa dipaksain. Jadi banyak banget nih, maksudnya kayak mungkin Sobat PT yang tadinya nyari informasi mengenai Honda, mau beli Honda PCX apa aja nih kelebihan dan kurangannya. Yeah. Dari podcast ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Mungkin memang ada kelemahan ya, tapi juga ya kelemahan itu pasti nggak cuma ada di Honda PCX. Semua kendaraan pasti ada di punya plus setiap minus. unit kok, nggak Yeah. cuma di motor aja, di mobil juga Mobil pasti juga setiap sama. unit ada, setiap brand ada kelebihan dan juga kelemahannya juga. Cuman tadi dari pengalaman teman-teman dari AHPC ini, kalau soal kenyamanan untuk harian, PCX ini ya nomor one lah. nomor satu lah ya, seperti tagline-nya Honda. Iya, pasti dong. Kan jualan marketingnya kan nomor 1 di Indonesia. Nah iya itu dia, sesuai dengan Gitu. tagline-nya. Nanti kalau misalkan tahun depan ada yang ngeluarin yang turbonya, versi turbonya, mau coba nggak Om ambil unitnya? Saya memang biasanya saya kalau kendaraan motor itu saya paling 3-4 tahun. Pasti. Upgrade gitu. Upgrade. Saya kemarin yang 150 aja ke 160 nggak sampai setahun saya. Karena kan banyak kelebihan yang di 160 yang tidak dimiliki sama 150 banyak, Pak. Iya. Perbedaan cc segala macam. Saya kecepatan ngambil. Jual lagi ruginya lumayan, selisih 5 juta baru 3 bulan. Oh iya. Lumayan Iya. juga ya berarti. Ya? Lumayan. Berarti Baru itu saya beli cash. kalau misalkan tahun depan ada turbo, kira-kira teman-teman dari AHPC ini mau Ya tergantung rezekinya masing-masing member, Mbak. Teman anak-anak ini saya kan, teman-teman saya di APC Indonesia. melihat antusiasnya mereka ini nggak Ya nggak sabar atau mudah-mudahan gimana? tergantung juga dengan body kan, orang kan juga lihat Betul, fisik body lihat juga. motornya. Sebenarnya NMAX Turbo ini kan nggak terlalu banyak perubahan. Betul. Cuma body sama di mesinnya jadi turbo. tambahan turbo Iya, ya. betul. Tapi kan belum signifikan. Bisa kalau produk pertama ini kan masih banyak plus minusnya juga gitu. Kita lihat aja ke depannya Ya, nanti. ini mungkin si dari Honda masih lihat nih apa nih yang Betul. nggak ada, yang apa yang ada kurang plus minus. di. Makanya dia terakhir kalau menciptakan Iya, kayak nanti nyontek keluarin dia produknya. coba benerin terus Betul. ngeluarin gitu. Oke. Itulah Honda, Mbak. Ya, oke. Dari Sobat PTT ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk ke komunitas All New Honda PCX Community? Ini ada pertanyaan dari sosial media. Ya, silakan. Om Honda, Ya. bisa kasih tips nggak? Tips yang aman buat touring kayak ke Sukabumi kemarin? Ke Citoreng ya? Oke. Jadi tips dari saya, kita harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh polisi. Helmnya harus full face. Terus pakai perlengkapan namanya touring. Itu kan sepatu, jangan pakai sendal pendek mah gawat. Kan kadang kan orang-orang anggap entengnya gitu, ya kan? Tidak memakai jaket bahaya juga, jaket juga wajib ya. Jadi sebenarnya semua itu sudah standarnya ada. Makanya Honda itu ngadain itu, Mas, safety riding Honda. Jadi semua dijelaskan itu. Jadi dia tiap bulan itu pasti ngadain memanggil komunitas motor Honda. Nggak PCX aja, semua ada. Semua jenis motor Honda bisa gabung di daerah Tangerang itu. Gitu, Mas. Satu lagi nih Om, Ya, kalau silakan. untuk PCX sendiri ini kan misal motor-motor lain ada yang penyakitnya kelotok-kelotok, terus ada juga yang vampir oli. Nah ketika touring ini ada nggak yang harus diperhatikan di motor PCX ini supaya aman gitu? Karena kan setiap motor ada kelemahannya tuh. Nah kalau di PCX sendiri gimana? Ya harus cek kondisi. Sebelum kita touring itu ya harus kondisi motor bawa ke bengkel dulu. Betul. Tergantung jarak. Kalau jarak kita jauh ya wajib. Ya nanti dicek semua, baik olinya, businya, ya yang tetek bengek yang kecil-kecilnya dulu. Karena itu penting. Jadi jangan touring motor dalam keadaan oli udah harusnya ganti belum diganti, touring. Ya hancur motornya. Itu sudah sering yang saya alami teman-teman gitu. Kadang mogok, tahu-tahu sekringnya mati, tahu-tahu soketnya bermasalah. Ya itu tadi tidak mengerti kewajiban. Bisa punya motor tapi tidak tahu fungsinya untuk dalam arti kata ya memperbagus motor itu kan harus wajib di servis. Nah, kadang orang tidak menganggap itu penting. Gitu, mesepelein ya gitulah. Ya itu yang tadi jawabannya, Mas. Oke. Ini kan nantinya
Tadi kan dikatakan tahun depan nih Honda mau ngeluarin PCX yang dengan teknologi turbo. Namun kan yang sebelumnya yang sekarang ini kan ada beberapa kendala tadi dengan beberapa penyebab misalkan bunyi gerdeg-gerdeg, terus juga crankcase-nya mudah pecah, mesin suka mati mendadak, shock breaker, terus tutup bensinnya sudah dibuka. Kira-kira nih untuk nanti di keluaran yang terbaru penyakit-penyakit tersebut akan sudah dievaluasi Ya, kah? jadi gini Mbak. Harapannya. Oke, saya jawab ya. Honda ini kan dia kan bikin motor PCX ini kan dari yang CBU. CBU ada kekurangan. Bikin lagi yang 150 yang baru yang kan ada 125 tuh kalau yang CBU ya. Nah, di situ kan dia compare semua kekurangan diperbaiki. Ya. Nah, lari lagi sekarang yang 160 diperbaiki juga. Namanya apa ya? Komponen itu pasti banyak kekurangan. Pasti semua. Makanya itu di-upgrade itu, motor kalau di-upgrade itu pasti untuk lebih baik. Iya, betul. Bukan lebih turun, Betul. gitu loh Mbak jawabannya. Iya, iya. Berarti ini worth it gak kalau misalnya Sobat PTT mau beli Honda PCX saat ini? Worth it dong. Worth it banget. Walaupun Pasti, itu pasti itunya indennya lama itu, bisa 3 bulan, 6 bulan. Saya aja kemarin aja 6 bulan. Iya, iya, Beli iya, tahun iya. 2001 pertama kali keluar loh ya. PCX 160 itu sampai 6 bulan Mbak. Iya, Tapi iya. alhamdulillah saya nggak sampai 6 bulan. Saya ada kenalan orang AHJ yang di pabrik Hondanya. Jadi 2 minggu deh, alhamdulillah dapat. Oh, dari yang harusnya Ya harusnya 3 bulan 6 bulan. Ya karena Jadi- kenalan. Ya itulah pentingnya tadi kita bersilaturahmi. Nah, itu Kadang orang silaturahmi itu dianggap sepele kan. Iya, betul. Nah, kayak ini saya kenal nih teman-teman lubrikan nih kan saya juga awalnya kan dari ketemu di tempat wisata. Iya. Siapa tahu Saya nanti pikir apa ini mau ngajain podcast apa? Saya kan juga feeling saya sih nggak mungkin podcast pribadi. Iya, iya. Emang saya artis, artis bukan kan gitu. Saya dulu anniversary ketiga yang besar. Kami ngadainnya di mall, yang di Tangerang, mall Iya, iya. Tangerang itu yang sepi itu. Ya kan ada tempat auditoriumnya itu. Nah itulah yang itu kurang lebih hampir 300 member yang hadir. Kan nggak semua kan. Yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah kan nggak bisa datang. Iya, betul. Kami ini Mbak dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan ada. Walaupun cuma 5 orang, 3 orang lengkap untuk APC Indonesia ini. Tapi lebih banyaknya itu di Jawa. Di Jawa. Ratusan membernya di Jawa gitu. Oke, berarti ya tadi masih banyak juga jumlah member yang masih aktifnya, terus juga apa ya, informasinya sangat jelas sekali ya seputaran Honda PCX Iya. ini ya, apalagi Sobat PT mungkin ada banyak nih yang cari informasi mengenai Honda PCX. Ya tidak Honda PCX lah, motor lain Tadi juga. ya kompetitor juga sempat Iya. disebut juga kerennya Honda. Kita harus jangan satu inilah nganggap kita yang punya kelebihan dan lebih bagus. Betul, untuk Honda. betul. Kayak Yamaha juga. Yamaha kan tiap hari kan update terus itu. Iya, iya. Dengan keunggulan motor-motor tipe barunya. Betul. Ayo. Termasuk Jadi- yang sangat cepat ya Iya, regenerasi. ya karena kenapa? Ketinggalan dari Honda kalah marketing tadi. Oh iya, betul. Maka harus mengakui kecanggihan Iya, daripada iya. motor kalau mau bersaing kan gitu. Karena Honda itu brand marknya jago untuk marketing itu. Siapa itu GM-nya ya kan ngeri Iya. gitu. Ya, jadi kalau di APC Indonesia sebentar. Saya Boleh. Nih ya, Sobat PT buat yang mau bergabung dengan AHPC atau All New Honda PCX Community, nih mau diinfokan sama Om Honda nih, bisa melalui mungkin sosial medianya ya, atau mungkin bisa bergabung ke apa namanya, Kopdar ya, Kopdar mingguan atau Kopdar bulanannya. Jadi kami dari APC Indonesia masih merekrut member baru. Sebanyak-banyaknya kalau kita mau bertemu saya, teman-teman APC Indonesia yang lain, ya kita bisa silaturahmi bersama. Jadi APC Indonesia ini adalah salah satu ya kayaknya motor yang tidak memilih teman lah. Yang 150 cc boleh, yang 160 cc boleh. Jadi dari cc nggak penting, yang penting motornya Honda PCX ya teman-teman ya. Iya. Dan juga dalam arti kata kami itu merekrut member itu memang untuk rekrutnya 150.000 per satu member, tapi untuk seumur hidup. Gak ada lagi tambah-tambahan. Iya. Nah, dan keunggulan komunitas kami ini komunitas santai. Jadi HPC Indonesia ini lebih fokus ke pekerjaan dan keluarga.
Jadi kalau mau kopdar sempatnya bisa silahkan. Nggak ada Opsannya paksaan tidak ya. ada. Kan kalau klub motor beda. Iya, Aturannya beda. Ada uang kas. Ya, betul. Ada apa. Nah kalau HPC Indonesia nggak ada yang gitu-gitu. Yang penting kita silaturahmi. Ada waktu kita touring bareng. Ada waktu kita farm gate. Nah saya juga belum tadi jelasin masalah family gathering. Ini kami akan family gathering nih. Tanggal 7 ini 14 Juli, 13-14. Wow, sebentar lagi ya. Kami ke Anyer. Ini tanggal 7 Juli saya ada Kopdar Gap di Jawa Tengah. Jadi kami sekarang lagi giat-giatnya nih. Bangkitkan dari kubur nih kasarnya ya. Jadi sila kata karena PC Indonesia udah lama mungkin ya karena Pak teman-teman lagi sibuk sama pekerjaannya masing-masing sama ini ya lebih penting ke sana ya kita maklumin aja semua. Jadi APC Indonesia ini satu-satunya komunitas motor yang punya car. Ini dari Flash. Ini bisa dipakai ini dari kartu BCA Flash. Nah, makanya harganya 150.000. Karena beli Flash-nya aja udah mahal. Iya, betul. Kalau stiker doang kan ya paling 50.000 lah ya kan ditambah iya. ya tambah-tambah lah untuk kas nasionalnya. Nah, itulah. Jadi teman-teman dari yang punya motor PCX silakan gabung ke APC Indonesia. Semoga kita dapat bertemu dan dapat menjalin silaturahmi yang lebih baik. Terima kasih. Nah itu dia. Kalau buat sobat BTT sekali lagi yang mau bergabung di sosial medianya atau Facebooknya? Ya Facebooknya yaitu All New Honda PCX AHPC 150 160 yang tapi dilihat ya itu membernya itu puluhan ribu, jangan yang dikit-dikit. Karena ada temen juga ini yang masih sayang sama HPC. Bikin akun. Bukan, jadi dia bikin logonya tetap karena kan waktu kami masukkan ke DJKI itu logonya singkatannya nggak boleh. Honda itu hak merek udah punya sendiri Mbak. Iya, Nah ini boleh saya sampaikan dikit di acara podcast ini. Jadi kami harap teman-teman yang di sebelah nih yang masih merasa mencintai ya kita rekonsiliasi aja lah. Rekonsiliasi mau dilakukan. Jadi yang masih mencintai benar-benar APC ya kenapa kita bedain logo sama kok bro. Jadi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak berteman lagi. Ya karena saking besarnya HPC ini ya, iya, Mbak siapa yang nama? Caca. Mbak Caca, ya itulah. Padahal perbedaan pandangan prinsip ada dualisme. Ada aja ya pasti. Nah untuk itu marilah kita kalau memang kalian mencintai HPC Indonesia, ya kita bersatu. Betul. Tenang kok, NRA car aman semua. Ya jangan takut, balik semua asal dengan niat yang baik. Tuh. Bukan ada udang di balik bakwan. Kalau bakwan mah enak. Kalau udang sama bakwan enak ya kan? Gitu. Itu aja. Oke. Bisa saya sampaikan. Terima kasih Om Honda udah mau mampir di podcast hari ini. Ya, boleh saya promoin ini? Boleh sekalian? dong, boleh banget. Kalau mau ya. bantu untuk nih, mengajak. Ini ya. Yang bisa pakai ini. Oke, ini ya teman-teman APC Indonesia yang bagi menonton acara ini. Ya kalau mau coba, jangan kita coba sama yang itu oli udah bagus juga. Nah sekali-sekali kita coba produk baru nih. Tuh. Saya mengajak semoga teman-teman mau memakai produk ini. Nanti kita ngobrol bareng lah pas kopdar. Saya kasih tahu kelebihan dan kelemahan daripada oli ini. Syukur-syukur dikasih contoh satu bawa pulang ya kan? Boleh. Ya boleh, untuk boleh, nanti boleh. saya kenalkan ke teman-teman Boleh. kualitasnya, daya tahan olinya, encernya berapa kilo kan gitu kan bakal ketahuan nanti kan karena panas motor kan. Oke? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Om Honda sudah mau mampir ke podcast station hari ini. Salam buat teman-teman AHPC yang lainnya yang tidak bisa hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat PTT. Sampai jumpa di podcast station berikutnya. Terima kasih.